Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu, mari kita memfokuskan pikiran kita, hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, pagi hari ini hati kami sungguh limpah dengan ucapan syukur, sebab Engkau begitu baik, kasih setiamu tidak pernah habis dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau menyembah Engkau, kami mau menaikkan pujian kami ke hadirat Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi, melawat setiap kami ya Bapa, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, di saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, di saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sama-sama katakan, Engkaulah kekuatanku, Kau tempat perlindungan, tempat perlindunganku, di saat badai menerpa, aku tak akan goyah.
Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kesempatan pagi hari ini. Kami boleh beribadah kembali dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman-Mu. Urapi semua pendengaran kami supaya firman Tuhan dapat masuk dalam hati kami simpan, kami melakukannya dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tentu hati Tuhan amat senang melihat saudara setia beribadah pada pagi hari ini. Firman Tuhan saya beri judul, janganlah goyang. Saya akan bacakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ketiga. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai yang ketiga. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Rasul Paulus dia mendengar bahwa ada aniaya bagi jemaat di Tesalonika, maka Paulus rindu untuk datang, tetapi tidak bisa. Dia harus mengirimkan Timotius untuk mengetahui keadaan jemaat di Tesalonika, karena orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus berusaha untuk menyusahkan, menganiaya jemaat di sana. Nah, apa yang terjadi saudara? Timotius yang diutus oleh Rasul Paulus, pertama untuk mengingatkan mereka supaya mereka tetap berpegang pada imannya, dan supaya dalam menghadapi kesusahan itu imannya jangan goyah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan ternyata ketika Timotius sampai di sana, jemaat di Tesalonika begitu bersungguh-sungguh kepada Tuhan, memegang kebenaran firman Tuhan, dan imannya tidak goyang. Dan itu kabar itu disampaikan oleh Rasul Paulus dan menjadi kabar kesukaan bagi Paulus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masa sukar itu sudah terjadi pada zaman gereja mula-mula, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Sekarang ini anak-anak Tuhan semuanya menghadapi masa sukar. Bahkan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, mulai ayat 1 sampai 5, di sana dikatakan bahwa akan ada masa yang sukar. Saya akan bacakan 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nanti akan ada masa yang sukar, kata Rasul Paulus. Dan masa sukar ini, saudara, dapat kita rasakan saat ini. Apa itu, saudara? Bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Uang itu dianggap segalanya. Uang itu dianggap yang nomor satu, yang utama. Melupakan akan keselamatan, mencari uang dengan cara bagaimanapun juga. Ya, egois, mencintai dirinya sendiri, melakukan sesuatu yang melanggar hukum sekalipun, pokoknya dapat uang yang banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu yang kedua, membual dan menyombongkan diri. Orang-orang menyombongkan diri. Membual itu apa, saudara? Berkata-kata yang tidak betul, yang membuat dirinya menjadi tinggi, ya, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Nah, saudara-saudara, banyak berita sekarang anak-anak tidak menghormati orang tua, memberontak, tidak lagi mau menurut, tidak lagi mau dengar-dengaran, tidak lagi menuruti nasihat orang tua. Yang terjadi saat-saat ini demikian, saudara. Lalu apa? Tidak mempedulikan agama. Agama sudah tidak dianggap lagi sebagai sesuatu yang utama. Ada nilai-nilai yang harus ditaati. Sudah tidak ada lagi. Sepertinya sebuah ritual biasa, hanya sebuah rutinitas saja. Tidak tahu mengasihi dan tidak mau berdamai. Saudara-saudara, banyak rumah tangga yang hancur karena tidak tahu mengasihi satu dengan yang lain, apalagi berdamai. Saudara-saudara, inilah yang terjadi hari-hari ini. Masa-masa yang sukar, orang suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, sedikit-sedikit marah, tidak bisa mengekang dirinya, dan tidak suka yang baik. Yang jahat itu yang lebih disukai. Berita-berita hoak dan sebagainya disebar begitu rupa. Nah, saudara-saudara, tidak berpikir panjang, ya, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, yang lebih parah, saudara, secara lahiriah menjalankan ibadahnya, tetapi hakikatnya memungkiri kekuatannya. Saudara-saudara, ibadah tidak lagi sebagai sebuah sesuatu yang suci, sesuatu yang kita butuhkan untuk kita diberkati, tetapi hanya sebagai rutinitas. Nah, saudara-saudara, itulah yang terjadi. Hatinya tidak condong kepada Tuhan. Tubuhnya ada di gereja, tetapi hatinya tidak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masa-masa yang sukar saat ini bukan saja dialami oleh anak-anak Tuhan, bukan saja dialami oleh mereka yang belum percaya, semuanya mengalami. Saudara-saudara, sebab itu, saudara-saudara, biar situasi yang sulit ini tidak akan membuat atau jangan menjadi alasan untuk kita meninggalkan iman kita. Paulus khawatir kalau jemaat di Tesalonika itu tiba-tiba goyang imannya, tiba-tiba lari daripada iman dan tidak lagi memegang kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, apalagi di hari-hari sekarang ini, kesukaran ekonomi, pekerjaan, keuangan dan sebagainya, krisis ada di mana-mana. Biarlah ini jangan membuat iman kita goyang. Saudara, keadaan boleh semakin parah, tetapi iman jangan sampai menjadi goyang. Saudara-saudara, bagaimana caranya supaya iman kita itu tidak goyang? Ya, karena kita tahu bahwa keselamatan itu hal yang utama. Memang saudara, hidup di dunia ini akan ada masalah, akan ada banyak kesulitan,
akan ada banyak kesusahan. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara, langit tidak selamanya biru, tetapi kita tahu, saudara, badai itu akan berlalu. Terus pegang kebenaran firman Tuhan. Kesusahan, kesulitan apapun, jangan pernah meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita tahu bahwa penderitaan itu hanya sementara, kesusahan hanya sementara, tetapi hidup kekal itu selama-lamanya. Mahkota kehidupan, upah yang akan diberikan oleh Tuhan itu sudah disediakan bagi kita. Dia sudah mati di atas kayu salib. Dia mencurahkan darahnya. Dia mati bagi kita, bagi umatnya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Itu, saudara, tujuan utama kita. Apa artinya hidup ini punya segalanya, tetapi tidak memperoleh hidup yang kekal? Semuanya akan sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, harus bertumbuh dan dalam pengenalan akan Tuhan. Dalam situasi yang serba sulit ini, biarlah kita tetap bertumbuh, jangan stagnan, apalagi menjadi goyah, apalagi menjadi padam pelitanya, bulunya menjadi terkulai dan menjadi patah. Jangan, saudara, pegang kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan di dalam 2 Timotius, ya. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepada kamu. Nah, saudara, firman Tuhan berkata, setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudara, daging ini tidak terima kalau kita hidup secara roh. Daging ini senantiasa memberontak. Dia ingin hanya mau senangnya, menikmati kenikmatan dunia ini. Daging ini tidak mau tunduk. Tetapi kalau daging itu kita kalahkan dengan iman, dengan percaya kita, daging itu mati. Ya, kehidupan daging itu harus dimatikan, saudara. Ya, supaya penderitaan itu tidak lagi sebagai penderitaan. Masalah tidak lagi menjadi masalah, karena kita melihat jauh ke depan, bukan melihat apa yang kelihatan. Nah, saudara, orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Jangan sampai kita terpengaruh. Oh, dia sudah melakukan ini, jahat ya hidupnya, tapi kok diberkati sepertinya, kok enak ya. Jangan, saudara. Sekarang ini terjadi polarisasi, terjadi, saudara, pemisahan. Yang jahat bertambah jahat, yang kudus akan bertambah kudus, sampai nanti tiba kesudahannya. Saudara, jangan kita salah pilih, jangan goyang, ya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kita pegang kebenaran, ya. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kita menjaga hidup kita supaya hidup kita tetap berada dalam kebenaran firman Tuhan. Dan bagaimana sulitnya kehidupan ini, tetap berpegang kepada firman Tuhan, karena firman itu yang telah memerdekakan kita. Merdeka dari apa, saudara? Merdeka dari dosa. Dulu hamba dosa, sekarang menjadi hamba kebenaran.
Kita sudah dilepaskan dari ikatan-ikatan dosa itu. Daging sudah dikalahkan. Sekarang kita menjadi hamba kebenaran, menundukkan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, tidak goyang, tidak akan dikalahkan oleh apapun, sesulit apapun. Jangan kita kehilangan iman kita, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berpegang pada kebenaran firman Tuhan memang tidak mudah, tetapi kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Banyak godaan, banyak pengaruhnya, mulai dari kekerasan sampai kepada yang lemah lembut. Saudara-saudara, karena iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ada ajaran-ajaran yang tidak benar, ada firman Tuhan yang diputar balikkan. Itu kadang-kadang kalau kita tidak waspada, sepertinya benar, padahal itu menyesatkan. Saudara-saudara, pegang akan kebenaran firman Tuhan. Jangan tergoda, jangan goyang apapun keadaan kita, karena kita tahu bahwa kebenaran itu sudah memerdekakan kita dari dosa. Kita sudah berpindah dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Kita pertahankan itu sampai akhir hidup kita. Nah, saudara-saudara, kemerdekaan itu sudah memerdekakan hidup kita. Percayalah bahwa jaminan keselamatan itu sudah diberikan kepada kita semuanya. Nah, saudara, lalu yang kedua, saudara, yang tidak bisa kita lupakan dan harus menjadi gaya hidup kita, ya. Selain doa itu menjadi gaya hidup, membaca Alkitab juga harus menjadi gaya hidup. Saudara, kalau seseorang, ya, yang sudah biasa membaca koran di pagi hari, itu kalau sudah bangun, apa yang dicari, saudara? Koran, baca, ya. Karena sudah menjadi kebiasaan. Kalau nggak baca, sepertinya ketinggalan berita, ketinggalan sesuatu. Nah, saudara, sekarang ini banyak orang yang begitu bangun tidur, apa yang dilihat, saudara? Berita-berita di YouTube. Waduh, banyak update. Sepertinya seolah-olah menjadi gaya hidup seseorang. Kalau tidak memegang namanya handphone itu, seperti ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, membaca Alkitab harus menjadi gaya hidup setiap anak Tuhan. Mengapa, saudara? Karena ada keuntungan yang besar. Saya akan bacakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai yang ke-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudara, jangan bosan untuk membaca Alkitab, karena Alkitab ini adalah firman Tuhan. Apa sudah tahu dari kecil? Ceritanya paling ya begitu. Daud mengalahkan Goliat, apalagi, saudara, Yunus dalam perut ikan, Daniel di dalam gua singa, dan sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya sekedar itu, tidak hanya sekedar cerita, tidak hanya sekedar sejarah. Tidak, saudara. Firman Tuhan itu update, saudara-saudara, memberi hikmat. Firman itu bisa memberikan hikmat seseorang dan menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, akhir-akhir ini, ya, di tengah situasi yang serba sulit, kita harus punya hikmat yang datangnya dari Tuhan. Hikmat itu penting
supaya kita bisa bertindak benar, supaya kita bisa mengambil keputusan yang benar. Saudara, apa yang kita baca dalam kitab suci itu tulisan-tulisan yang mati memang, cetakan yang mati. Tetapi saudara, itu bisa menjadi hidup. Hidup bagaimana? Tiba-tiba bisa berbicara dalam hati kita, bisa membangkitkan apa itu pikiran kita, ya, membuka pikiran kita, memberikan ide, ya, memberikan hikmat dan jalan keluar. Oh, tiba-tiba kita membaca jenis ini hanya bisa dilakukan dengan doa dan puasa. Oh, tidak cukup berdoa, ya, aku harus berpuasa. Nah, harus bertindak. Selain berdoa juga berpuasa. Tiba-tiba punya hikmat yang dari Tuhan. Itu gunanya firman Tuhan. Nah, saudara, saya yakin banyak yang punya pengalaman ini. Kita sering membaca ayat yang sama, perikop yang sama, tetapi tiba-tiba ketika kita membaca ulang lagi, tiba-tiba menjadi rema, ya, menginspirasi kita, membangkitkan semangat kita, membangkitkan iman kita. Yes, aku mau bangkit, aku mau berjalan terus bersama dengan Tuhan. Itulah firman Tuhan, ya. Ada banyak keuntungan, ya, memberikan hikmat, menuntun hidup kita ke jalan yang benar. Bukankah di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan suluh atau terang bagi jalanku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita punya gaya hidup membaca koran atau melihat YouTube tapi tidak kepada Alkitab kita? Coba saudara, kita ubah gaya hidup kita. Selain berdoa menjadi gaya hidup kita, kita tambah lagi dengan membaca Alkitab secara rutin, ya. Kita bisa atur waktu kita, mana kita bisa menikmati firman Allah dalam hidup kita. Nah, saudara, apalagi keuntungannya tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat. Apa manfaatnya? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Oh, mengajar siapa? Diri sendiri. Orang lain tidak bisa mengajar kita. Seringkali kita ego tinggi, ditegur, marah, ya, dikasih tahu, dikasih nasihat, kuno. Tetapi firman Allah itu bisa mengajar diri sendiri. Kalau Tuhan yang mengajar hidup kita, kita tidak akan bisa berbantah-bantah lagi. Ya Tuhan, aku memang salah. Aku telah melakukan kesalahan, ampuni aku Tuhan. Nah, itu ajaran. Aku harus memberi Tuhan, mengasihi Tuhan, kasihan Tuhan. Itu firman yang mengajar hidup kita dan menyatakan kesalahan. Kita bisa mengaku diri kita bersalah. Itu karena firman Roh Kudus yang bekerja melalui firman Allah. Ya, kalau orang lain, kamu melakukan kesalahan, marah kita. Tetapi kalau Roh Kudus yang berbicara di dalam hati kita, menegur kesalahan kita, kita tidak akan bisa berbantah-bantah lagi. Saudara, memperbaiki kelakuan, ya, mendidik orang dalam kebenaran. Oh, banyak sekali saudara manfaatnya, mendidik orang dalam kebenaran, ya. Dengan demikian, setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Saudara, kalau kita menjadi anak Tuhan yang betul berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, dan kita mau membaca firman Allah dengan sungguh-sungguh, rohani kita akan bertumbuh. Kita akan bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Allah yang memperlengkapi hidup kita. Jadi perbuatan baik itu diperlengkapi kita ini. Ada, sehingga kita bisa berikan kepada orang lain. Kita bisa melakukan kebaikan karena Allah yang memberikannya dalam hidup kita. Jadi tidak ada alasan setiap anak-anak Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan tidak melakukan perbuatan baik. Karena semuanya sudah ada, tinggal kita mempraktekkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan goyah situasi yang sulit ini. Seperti jemaat di
Tesalonika. Tetap mempertahankan imannya di tengah-tengah aniaya karena imannya kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang serba sulit ini, mungkin orang mencemooh kita. Mana Allahmu? Percuma engkau mempertahankan imanmu. Ingat saudara, Yesus sudah mati untuk kita, mencurahkan darahnya supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Pegang kebenaran firman Tuhan dan baca Alkitab kita supaya kita bertumbuh terus. Jangan sampai kita kehilangan segalanya. Lebih baik kita menderita sekarang, tetapi nanti kita memperoleh kehidupan yang kekal di dalam kerajaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Situasi yang serba sulit ini, biarlah tidak membuat kami goyah, tetapi justru membuat kami bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Kami pegang kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan kami mau belajar, membaca, menjadi gaya hidup kami membaca firman Tuhan. Karena ada sebuah keuntungan yang besar, yang memberikan hikmat akal budi, yang menuntun jalan hidup kami, sehingga kami tidak tersesat. Mengajar, memperbaiki kelakuan, dan membersihkan segala kesalahan. Terus Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu itu melengkapi hidup kami untuk kami bisa melakukan kebaikan, menjadi terang-Mu di tengah-tengah keadaan yang serba sulit ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Saudara mempersiapkan roti dan anggur. Mari kita akan berdoa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur pagi ini. Kami akan melakukan Tuhan masuk dalam perjamuan suci Tuhan. Kami akan masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Ampuni kami kalau ada dosa dan kesalahan. Layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Supaya hidup kami diberkati oleh Tuhan, bukan kutuk yang kami terima. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menjamah setiap hati kami dan melayakkan kami untuk makan tubuh dan minum darah-Mu. Mari kita angkat roti di atas kepala kita dan dengar, saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus, makan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan di atas kepala. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Dalam nama Tuhan Yesus, minum sama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sudah mati bagi kami. Darah-Mu tercurah bagi kami, menyelamatkan hidup kami ya Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Haleluya, 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 haleluya. Ketika kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan, kami sudah masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Kami sudah makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Kami percaya yang sakit sudah sembuh, yang kekurangan diberikan kelimpahan, yang ada masalah diberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.